Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baik. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian ngaji kita di Aqidatul Awam. Silahkan buka halaman 24. Kalau ngaji itu ada kitabnya, biar berasa ngajinya. Nah, tentang kenabian. Arsala anbiya qala radhiyallahu anhu qala Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki arsala anbiya dawi faqana bisirqi wat tablighi wal amanah. Allah utus para nabi yang memiliki kecerdasan dan juga kejujuran, menyampaikan dan juga amanah. Baik. Pada waktu yang lalu kita menjelaskan bahwa di sana ada perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada manusia. Diberikan wahyu oleh Allah, ya. Itu adalah nabi. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu, diberikan mukjizat, diberikan kitab, dan diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Sambungannya Pak. Sambungannya. Itu biasanya yang diterjemahkan oleh di kalangan kita adalah bahwa Nabi itu dikasih kitab, dikasih wahyu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan tidak disampaikan kepada manusia. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa itu adalah istilah yang kurang tepat. Istilah yang kurang tepat. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena pada intinya Nabi dan Rasul memiliki kesamaan, ya, bahwa mereka berdua itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Hanya saja kalau Nabi itu mengikuti kitab yang diturunkan oleh Rasul, jadi ngikutin kitabnya. Jadi Nabi itu enggak diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu perbedaannya sebenarnya. Bukan berarti Nabi itu diberikan wahyu kemudian enggak disampaikan, bukan. Karena sifatnya para nabi, arsala anbiya dzawi fatana bisidqi wat tabligh wal amanah. Kan ada tablighnya. Nah, Nabi itu juga diberikan wahyu dan juga diperintahkan untuk disampaikan. Jadi istilah yang biasa didengungkan di kita bahwa Nabi itu enggak diperintahkan untuk menyampaikan itu kurang tepat. Di situ ada ditulis. Yang tepat adalah mereka para nabi mengikuti kitab para rasul, enggak independen kitabnya. Mereka ngikut. Kayak Nabi Harun.
Ya, Nabi Harun. Nabi bukan rasul. Karena apa? Karena Nabi Harun mengikuti kitab Taurat punya siapa? Musa. Punya Musa alaihissalam. Nabi Harun nggak dikasih kitab enggak. Tetapi kitabnya ngikut ya kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya baik Nabi Musa dan Nabi Harun itu sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Bukan berarti dia nggak diperintahkan untuk menyampaikan, enggak. Itu bukan tugas seorang nabi sebenarnya. Tugas seorang nabi diantaranya adalah tabligh. Maka bagi yang ngajar-ngajar anak kecil, nah, itu perlu disampaikan. Nanti tugasnya nabi ngapain dong kalau nggak nyampein ke umatnya? Enggak kayak gitu ya. Mereka menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah, hanya saja nggak diberikan kitab. Ya, paham? Nah, itu perbedaan nabi dan rasul. Dan para nabi dan para rasul itu ya, syukur. Para nabi dan para rasul, ya, yang pertama sifat yang wajib dimilikinya adalah dia dawi fatonah. Nanti di paling terakhir kita akan merembet ke yang lain. Dawi fatonah itu makanya sidik fatoni itu artinya dia cerdas. Karena fatonah artinya cerdas. Ada perempuan namanya fatonah, berarti perempuan yang cerdas. Kalau laki-laki fatoni, dia cerdas. Ya. Kalau orang Sunda bukan fatoni tapi patoni. Ya. Kalau laki perempuannya jadinya butomi. Nah, itu yang pertama ya, fatona. Kenapa? Karena nggak mungkin nabi itu bodoh. Karena lawannya cerdas adalah bodoh. Kenapa? Karena dari Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad SAW, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kaumnya. Kalau Nabi nggak bisa jawab, bagaimana? Maka salah satu sifat para Nabi dan Rasul, dia harus cerdas. Makanya perintahnya wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi kalau mau menjawab, jawabnya juga yang dengan cara yang lebih baik, yang bagus gitu. Bukan ngelempenginya, ngebenerinya dengan pakai acara marah-marah. Apalagi jelekin. Itu bukan sifat para nabi. Karena cerdas aja nggak cukup. Orang cerdas intelektual tapi nggak cerdas secara namanya apa? Emosional, dan juga cerdas secara spiritual, itu juga nggak balance nanti di dalam mereka berdakwah. Jadi dakwah itu nggak hanya mengedepankan kecerdasan intelektual. Ya, itu adalah kecerdasan intelektual yang diberikan oleh Allah kepada para rasul. Tetapi di samping itu Allah kasih paket komplit. Selain kecerdasan intelektual, juga Allah kasih kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, ya, kecerdasan spiritual. Coba kita lihat bagaimana kecerdasan para nabi dan para rasulnya. Terutama yang paling banyak sering disebutkan di dalam Al-Quran adalah perdebatan, bincang-bincangnya Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, itu kan. Kemudian siapa? Perdebatan antara siapa? Dialog siapa? Dialognya Nabi Ibrahim dengan siapa? Raja siapa? Namrud. Betul. Allah. Dan lain sebagainya. Nabi Hud dengan kaum Ad dan seterusnya. Itu semuanya kalau kita mau teliti ngebaca Al-Quran, semuanya itu proses. Kaumnya menjawab apa yang diperintahkan, ngebantah dan lain sebagainya. Nah,
Dia seorang nabi harus punya kecerdasan, fatona, harus benar-benar cerdas. Kemudian selanjutnya adalah sidik. Sidik apa? Sidik adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan realita. Sesuai dengan realita. Makanya disebutkan wa sadaqallahu wa rasuluhu. Oke. Artinya enggak bisa dusta para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sampaikan. Mungkin dia sampaikan, tolong ini sampaikan kepada si fulan bahwa Allah memerintahkan dia untuk berpuasa. Enggak mungkin bahwa dia menyampaikan bahwa Allah itu enggak menyuruh dia berpuasa. Nah, itu namanya enggak jujur. Di dalam Al-Qur'an salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala tentang untuk kita semuanya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Orang jujur kan susah ya Pak ya. Nah, sekarang orang jujur dikatain bohong. Orang yang bohong dikatain jujur. Nah, itu yang remeng-remeng begitu, yang sulit membedakan. Makanya lebih baik jujur apa bohong? Jujur. Nah, jujur dikatain bohong. Tapi kalau istri lebih baik jujur apa bohong? Jujur lah. Kalau didekatin gimana? Kalau diporetin duit, ambilin duit, minta duitnya gimana? Mau jujur atau bohong? Paling utama jujur, Tad. Paling utama jujur. Habis duitnya kalau jujur. Batalani jujur, Pak. Jangan-jangan di sini isti semuanya nih. Ikatan suami takut istri semua. Cinta. Ya, jujur dalam segala hal. Pak Jenuri, jujur nggak Pak Jenuri? Susah ya. Ya Allah Pak, tolonglah jangan ajari anak itu dusta. Jangan ajari anak dusta. Apapun segala hal yang kecil, jangan mulai kita ajarkan dusta. Walaupun itu bercanda. Bercandalah yang benar-benar itu memang rasional, jujur. Karena nanti lama-kelamaan dia akan mewariskan apa yang kita bicarakan ke dia bakal mewariskan kepada anak. Begitu alamiahnya. Jangan diajarkan dusta. Makanya orang yang biasa dusta ngajarin, nanti anaknya pandai banget bersilat lidah, lebih pintar daripada orang tuanya. Coba aja. Jangan salahin anaknya, salahin orang tuanya, karena dia sudah diajarin dari pertama dusta. Makanya diajarin, nak, jangan bohong, bohong itu dosa, gitu aja. Bohong itu dosa. Oke. Kemudian at-tabligh harus disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah al-amanah. Itu berkaitan erat. Tabligh wal amanah. Dalilnya adalah inni lakum rasulun amin. Amin itu kata-kata amin adalah rasul, utusan yang dapat dipercaya. Amin, amanah. Ibu Aminah. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa namanya? Siti Aminah. Namanya Aminah. Siti adalah gelarnya. Oke. Lawan daripada amanah apa? Khianat. Oke ya. Oke, itu adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang para nabi dan para rasul nggak ada. Sekarang siapa yang mewariskan? Para ulama.
Ya, para ulama. Seorang ulama itu dia harus orang yang cerdas, pinter ngelak. Iya, terkadang nggak semua orang pinter terima kita berikan dalil, benar nggak? Nggak semua orang terima kita kasih dalil. Terkadang kita bicara sama orang itu pakai kata-katanya kita putar-putar aja udah. Ya, udah, yang penting dia masuk ke dalam akal mereka. Karena apa? Dalil itu kan ada dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau dia nggak bisa nakli, ya udah kita pakai akli. Paham? Karena sarana itu harus kita pakai, nggak melulu dalilnya nakli, tetapi juga ada akli. Makanya kalau akal itu akal, makanya Imam Ghazali menulis banyak ilmu filsafat. Oke. Makanya orang filsafat itu orang-orang yang pinter memutarbalikkan kata. Nggak ketemu sama orang ahli filsafat mah, diputer-puterin nama dia. Nah, mainnya logika. Gitu. Makanya Pak, kalau mau ngajarin sama istri, nggak usah pakai dalil Pak. Bapak puter-puterin aja, akal-akalin aja udah. Akal-akalin aja, nggak usah pakai dalil, capek Pak. Mau pakai ngurak apa dari paling belakang Al-Quran kan nggak diterima Pak. Nggak diterima. Udah pakainya akal aja udah. Allah itu. Jadi seorang ulama itu juga harus yang cerdas ya, harus yang cerdas. Allah, sayangnya ya Allah, dalam masa yang seperti ini ya Pak RW ya, banyak sekali ulama-ulama kita yang dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita mesti sedih. Sudah ada berapa yang mencatat berapa ulama yang meninggal dari mulai Covid sampai sekarang ya, sampai 600 ya kan? Banyak. Kalau maaf ya, kalau jabatan mungkin ada orang ngantri banyak, tapi kalau ulama kalau belum mumpuni nggak bisa gantiin, ya kan? Mau gantiin gimana? Dia nahwu sorobnya nggak bisa, baca kitabnya nggak bisa, nggak sembarangan orang bisa gantiin kayak gitu. Harus belajar puluhan tahun dulu. Kalau jabatan orang biasa lulusan SD, lulusan SMP gak bisa, ya kan? Asalkan dia pinter ngomong aja bisa. Ngantri udah jabatan mah, ngantri ya. Mau ditunjuk nggak ditunjuk lebih senang, ya ditunjuk terus diangkat. Tapi kalau ulama siapa? Allah sendiri yang angkat dia jadi ulama, ya kan? Yang selesai waktunya jadi ulama ya beli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang gantiin gitu? Siapa yang mumpuni? Nggak sembarangan gitu. Oh tiba-tiba saya ulama, saya bisa ini ya. Anda diterima nggak di masyarakat? Masyarakat terima Anda nggak sebagai ulama? Nggak sembarangan. Maka dari itu ya, kalau ada memang sekiranya kita bisa junjung keilmuannya, ya deketin itu, deketin, jangan jauh-jauh daripada ulama. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, deketin, paling nggak kita punya ngambil berkah lah dari mereka gitu. Jangan sia-siakan waktu, silaturahmi kepada mereka, deketin mereka, ambil doanya, ambil ilmunya, mumpung mereka masih hidup. Kalau sekarang orang pada mati mendadak, meninggal mendadak, wafat mendadak, ya kan? Belum. Oh iya, saya pernah ketemu beliau di Jogja, di Bandung, di Jakarta pada momen ini
tapi hanya sekedar ketemu di jalan tapi belum menimba ilmu, itu kan rugi. Paling nggak kita maulah datang silaturahmi. Jangan silaturahminya di kuburan, paham? Silaturahminya di kuburan, kebalik Pak. Dia yang diutamakan itu yang masih hidup, ambil manfaatnya banyak situ. Giliran sudah meninggal aja datang ke kuburan, minta berkah di kuburan. Bukannya nggak boleh, cuma nggak bisa memanfaatkan waktu, kesempatan ketika beliau masih hidup. Nggak masalah ziarah kuburan, masalah. Nah gitu ya, deketin ziarah. Allah. Tadi apa? Zuhur ketemu sama guru, ya sama guru dosen. Dia cerita sudah berapa banyak ulama-ulama seumuran saya ini udah dipanggil duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Sambil cerita begitu sambil gitu. Alhamdulillah saya masih bisa silaturahmi lah sama beliau. Alhamdulillah. Mending ngaji. Siapa tahu nanti kalau bukan bapak, ada keturunan bapak yang jadi ulama. Amin. Amin. Yang penting cinta aja dulu, cinta ilmu, cinta ulama, insyaallah. Yang penting jangan benci aja sama ulama, itu bahaya itu. Jangan benci sama ulama, darahnya itu racun. Minum kopi dulu. Kopi dulu. Allah. Baru nih, varian baru. Varian baru ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Virus. Isya jam berapa Isya? 5. Lebih 5. 7:05. 7:05. Oke. Si Mama. Selanjutnya satu bait lagi ya. Selanjutnya lihat wajaizun fi haqqihim min aradin. Ini penting juga nih. Wajaizun fi haqqihim min aradin. Baca Adi, baca Di yang keras. Wajaizun fi haqqihim min aradi. Bi ghairi nafsin taqafi fil maradi. Nah, supaya akhirnya sama begitu di wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Nah, sama ya. Artinya baca Di. Dan sifat jaiz atau boleh bagi para nabi adalah apa yang biasa terjadi tanpa mengurangi kedudukan mereka seperti sakit yang ringan. Allah. Jadi tugasnya para nabi dan para rasul itu adalah mengumpulkan umat, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan jamaah. Kalaulah memang Allah turunkan musibah cobaan kepada mereka, tapi cobaan yang turun kepada mereka adalah cobaan ringan, bukan cobaan yang berat yang sehingga membuat masyarakat, yang membuat orang-orang itu lari daripada dirinya. Karena apa? Kalau dia diturunkan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit, dengan segala apapun cobaannya yang sehingga membuat orang lain itu lari, itu artinya keluar daripada tujuan risalah kenabian. Karena risalah yang diutus oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah supaya orang-orang itu dekat kepada para nabi, bukan berarti tambah lari. Maka dari itu cerita-cerita, dengerin Mbak, cerita-cerita tentang penyakitnya Nabi Ayub alaihi salam, bahwa Nabi Ayub itu punya penyakit sampai belatungan, sampai semuanya jijik dan lain sebagainya, nauzubillah, itu sama sekali tidak dibenarkan.
tidak dibenarkan. Dalilnya ini. Kalau Bapak tahunya, buktinya mana? Ini. Wa jaisun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Mereka tetap dapat penyakit, dapat sakit, tetapi sakitnya sakit ringan. Bukan sakit yang membuat orang itu lari, menakutkan, enggak. Contohnya sakit ringan itu demam. Rasulullah demam kan? Nah, kedinginan, Rasulullah dingin, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Jadi yang sakit-sakit ringan itu, ya itu memang nggak bisa dihindarkan. Tapi yang sakitnya yang membuat orang itu lari, itu yang nggak dibenarkan. Seperti Nabi Ayub sakitnya belatungan, itu nggak dibenarkan. Jangan sampai setelah ini ditebarkan cerita Nabi Ayub sakitnya belatungan. Hoax. Dan juga siapa? Nabi Syuaib. Ya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub siapa? Nabi Yakub ayahanda daripada Nabi Yusuf alaihimassalam. Dikisahkan bahwa ketika kehilangan Nabi Yusuf, saking lamanya, saking rindunya, saking kangennya, Nabi Yakub itu buta gitu. Nabi Yakub itu buta. Kalau buta siapa yang mau deketin? Nabi buta, ya kan? Itu ngapain? Bapak aja lihatlah orang buta gimana, kasihan kan? Kasihannya deketin atau malah tambah jauh? Nah, enggak seperti itu. Nabi Yakub memang ketika kehilangan Nabi Yusuf memang sempat, karena saking banyaknya nangis, kangen, rindu sama Nabi Yusuf putranya, makanya membuat ininya bendulan, ini nangis tuh, saking seringnya nangis, bengkak gitu, sampai penglihatannya itu kabur. Bukan berarti buta-buta tak enggak. Gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang memang tidak dibenarkan. Yang penting kita garis bawahi, kalau penyakitnya membuat orang itu lari, maka itu hoax. Okay? Ya. Kalau sakitnya itu membuat orang itu lari, itu namanya hoax. Contohnya Nabi Ayub dan seterusnya. Itu maksud daripada wajah isun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Khafifil marad itu artinya sakit ringan. Khafifil marad artinya sakit ringan. Oke. Jadi selain itu boleh-boleh aja yang seorang nabi itu nikah, punya anak, seorang nabi itu jalan ke pasar. Boleh-boleh aja, siapa sangka orang nabi aja boleh ke pasar, apalagi ulama. Orang ulama nggak boleh ke pasar, emang jimat, dikurung aja di pondok pesantren. Enggak kayak gitu, ya kan? Pengennya orang-orang kafir itu yang namanya nabi itu diem aja, udah kayak orang sakti mandraguna begitu. Pengennya begitu, dia nggak boleh nikah, dia nggak boleh pergi ke pasar, nggak boleh ke kerumunan. Itu pengennya orang-orang kafir begitu. Tetapi dibantahkan di dalam surat Al-Furqan, surat Furqan juz 19. Itu lihat tuh. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ngapain Rasul ini kok jalan-jalan ke pasar? Dia kirain Rasul itu nggak boleh jalan ke pasar. Itu Rasul aja dikritik nggak boleh jalan ke pasar. Tapi boleh. Ini baru jadi kiai nggak mau jalan ke pasar. Baru apalagi itu kiai, ustadz nggak mau jalan ke pasar. Jangan gengsi, ya kan? Yang besar itu apa? Gengsi. Paham ya? Oke. Itu aja ya. Nah, nanti kita temuan depan masuk ke bait nomor 13. Ismatuhum kasairil malaikati wajibatun malaikah wajibatun wa fadilul
malaikah. Harus kayak gitu bacanya. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ya, itu ya. Semoga bisa bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa lagi di pekan depan. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.